Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahmanda dengan NIM 2018-31108. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan memori. Pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori atau memori, merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Primary memory, executable memory, berada di level tengah. Contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil. Informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Secondary memory berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes atau block of bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatil. Informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Jenis memori, media penyimpanan. Itu ada memori internal sama memori eksternal. Memori internal, memori eksternal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran, atau menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Macam-macam memori internal. Itu ada ROM. ROM, Read Only Memory, aka firmware, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM bisa disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Selanjutnya ada RAM. Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam, antara lain DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, dan EDORAM. Cache Memory. Cache Memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti halnya RAM, lebih banyak cache memory adalah lebih baik. Akan tetapi biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat di-upgrade menjadi lebih banyak. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contoh hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memory atau memori utama dan memori eksternal. Menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar memori utama, memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jenis memori eksternal berdasarkan jenis akses data. Berdasarkan jenis aksesnya, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu A. DASD, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contoh, magnetic floppy disk atau hard disk. Removable hard disk, itu ada zip disk atau flash disk. Optical disk, itu ada BSAS disk yang
Sequential Access Storage Device, akses data secara tidak langsung atau berurutan, seperti pita magnetik. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. A. Punch card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1978. Magnetic disk magnetic merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contoh floppy dan hard disk. Terus ada optical disk, terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Magnetic tape, sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset, tape recorder. Terus ada SRAM, Static Random Access Memory. Kata static menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, tidak seperti RAM dinamik atau DRAM yang membutuhkan untuk disegarkan refresh secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Terus ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Dynamic Random Access Memory atau DRAM atau memori random access dinamis merupakan jenis random access memori yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitor selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Terus ada SDRAM, itu Synchronous Dynamic Random Access Memory, disingkat menjadi SDRAM, merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.